Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal penyisihan kompetisi kimia UNER atau KK UNER tahun 2022. Mari kita menuju ke soalnya. Soal pertama, di antara larutan dalam air berikut ada 1, 2, 3, 4, 5 larutan yang mempunyai pH di bawah 7 adalah, baik, pH di bawah 7 ini berarti dia memiliki sifat asam. Nah, zat yang memiliki sifat asam itu ada 3 jenis ya. Ada asam kuat, kemudian ada asam lemah, dan yang terakhir adalah garam asam. Apa itu garam asam? Garam asam itu adalah garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Ini ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi satu persatu. HCN, ini ada H-nya di depan, otomatis dia adalah asam. Kebetulan HCN ini asam lemah. Berarti benar ya, dia CH3COONA. CH3COONA ini garam. Garam yang berasal dari NaOH dan CH3COOH. Kebetulan di sini NaOH adalah basa yang kuat, CH3COOH itu adalah asam yang lemah. Karena di sini basanya kuat, maka garam ini disebut sebagai garam basa. Jadi bukan ya. Selanjutnya NH4Br. NH4Br ini garam juga. Dia garam yang terdiri dari atau dihasilkan dari reaksi antara HBr dan NH4OH. HBr-nya adalah asam kuat, sedangkan NH4OH ini adalah basa lemah. Nah, garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa lemah itu berarti adalah garam asam. So, di sini NH4Br, dia termasuk garam asam, pH-nya akan di bawah 7. Berarti benar. Selanjutnya, nomor 4, NH3. NH3 ini basa ya, basa lemah. Jadi salah. FeCl3 ini terdiri dari, ini garam juga, tapi dia terdiri dari FeOH 3 kali dan HCl. Di sini HCl adalah asam kuat. FeOH 3 kali itu adalah basa yang relatif lebih lemah ya, cenderung ke lemah. So, di sini FeCl3 harusnya adalah garam asam. Dari analisa kita ini, maka yang pH-nya di bawah 7 adalah larutan 1, 3, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam pelarut air, HCN adalah asam lemah dengan Ka 6,2 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan NH3 adalah basa lemah dengan Kb 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini ada 4 pernyataan. Manakah pernyataan yang benar? Sifat larutan NH4CN 1 molar itu adalah asam lemah. Oke, NH4CN ini kan garam ya. Garam yang dihasilkan oleh HCN dan NH3. Asamnya ini HCN. NH3-nya ini sebagai basa. Sekarang untuk kita menentukan sifatnya asam atau basa, itu adalah kita lihat Ka dan Kb-nya. Mana yang lebih besar? Kalau Ka lebih besar maka dia asam, kalau Kb yang lebih besar maka dia basa. Kebetulan di sini Kb 10 pangkat min 5, Ka 10 10. Berarti harusnya dia sifatnya adalah basa ya. NH4CN sifatnya basa, di sini dibilang asam berarti salah. Pernyataan 2 benar, dia basa. Kemudian sifat 1 NH4CN adalah basa kuat, ini salah. Nilai Ka kurang dari Kb sehingga larutan bersifat basa, ini benar. Sebentar ya. Ini jawabannya antara 2 dan 4 atau 4 saja. Bisa ini, bisa ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini sudah dibilang sifatnya basa, alasannya Ka kurang dari Kb, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Pernyataan 2 ini, dia bilang NH4CN adalah basa lemah. Sifatnya sih benar basa, tapi kalau dibilang basa lemah itu adalah golongan senyawa ya, jadi dia kurang tepat rasanya untuk dibilang basa lemah. Dia harusnya dibilang sebagai garam basa, karena dia termasuk golongan garam.
Saya menyimpulkan jawaban yang tepat adalah pernyataan 4 saja, yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu larutan mengandung campuran 0,1 molar Ag+ dan 0,01 molar Pb2+. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan I- dari Ki sedikit demi sedikit, volume dianggap konstan. Tentukan ion manakah yang mengendap terlebih dahulu. Mengendap lebih dulu. Pada saat salah satu ion mengendap, tentukan harga Ksp untuk senyawa lain sehingga menyebabkan campuran tersebut dapat dipisahkan. Ini ada data Ksp Agi sama Ksp Pbi2 ya. Cuman kalau ini ditanyakan Ksp. Oke, kita ini dulu aja deh, analisa dulu ion manakah yang mengendap terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya suatu larutan, isinya adalah Ag+ dan Pb2+. Ag plusnya 0,1 molar, Pb2 plusnya 0,01 molar. Nah, untuk mengetahui mana yang mengendap terlebih dahulu, kita bisa menganalisanya dengan cara mencari konsentrasi I- minimum untuk mengendapkan. Pertama kita hitung dulu untuk yang Ag+, cek I- minimum dari Ag+. Kalau dari reaksi Ksp, Ag ini akan terurai menjadi Ag+ ditambah I-. Berarti Ksp ini nanti akan sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi I-. Ksp dari Agi adalah 1 kali 10 pangkat 6. Di soal sudah ada. Ag plusnya adalah 0,1. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung konsentrasi I-nya. Konsentrasi I- minimum untuk membuat Ag+ terendap berarti adalah 10 pangkat 6 dibagi 0,1, 10 pangkat min 5. I- minimum untuk Ag+ mengendap sudah kita hitung. Sekarang kita bandingkan untuk yang Pbi2. Pbi2 ini akan terurai menjadi Pb2 plus tambah 2 I-. Sehingga kalau kita tuliskan ungkapan Ksp-nya, Ksp Pbi2 ini akan sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I- pangkat 2. Kenapa ada pangkat 2? Karena koefisien I-nya adalah 2. Sekarang kita masukkan angkanya untuk Ksp-nya 10 pangkat 8, Pb2 plus, dan di soal yang 0,01. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan konsentrasi I- kuadrat adalah 10 pangkat 8 dibagi 0,01, jadinya 10 pangkat min 6. Kita bisa hitung I-nya, berarti akar dari 10 pangkat min 6 ini adalah 10 pangkat min 3 molar. Kita bandingkan dengan I-nya Ag. Ternyata untuk mengendapkan Ag+ perlu I- yang lebih sedikit. Berarti nanti yang mengendap duluan adalah Agi. Agi mengendap duluan. Baru setelah image-nya ditambah-tambah lagi, Pb12 akan mulai mengendap juga. Berarti jawabannya di sini adalah ion yang mengendap dahulu adalah Ag+. Ini Ag antara A dan C ya. Nah, jawabannya yang mana nih? A atau C? Di sini kan kita diminta menentukan harga Ksp juga. Nah, Ksp itu kan konstanta ya. Sementara di soal data Ksp sudah diketahui untuk Pbi2 adalah 10 pangkat min 8. Kalau ini tiba-tiba di A 10 pangkat min 32, berarti ini salah. Jadi yang benar adalah yang C. Begitu. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,1 molar adalah, ini bisa aja langsung kayak rumus hubungan molaritas dengan massa ya. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Molaritasnya udah tahu 0,1. Gramnya ini yang ditanya. Mr untuk NaOH itu adalah bisa dicek di tabel periodik ya. Na itu kan 23. O 16. H itu 1. Berarti kalau ditotalkan dia adalah 40. Mr-nya 40 kali 1000 per mililiternya adalah 250. Berarti
tinggal dioperasikan dan pindah ruas, nanti kita akan menemukan gram atau massa dari NaOH adalah 1 gram. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Pada pembuatan larutan KOH 12% dari KOH padat yang mengandung 95% KOH, 95% KOH murni, terlanjur ditambahkan air terlalu banyak sehingga kadar KOH menjadi 10%. Berapa gram KOH padat yang harus ditambahkan pada 300 gram larutan ini agar diperoleh larutan KOH 12%? Oke, jadi ini ada peristiwa pembuatan larutan yang kelebihan air ya. Pertama kita punya KOH padat 95% kemurniannya. Kemudian kita punya KOH larutan 10% kemurniannya. Kemudian kita ingin mengkombinasikan berapa massa, kita anggap massa 1, ini kita anggap massa 2 gitu ya. Berapa ini padatan yang harus ditambahkan supaya dihasilkan larutan dengan kadar KOH 12%. Ini ya. Tentunya ini massanya adalah M1 tambah M2. Begitu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu data yang diketahui. Berapa gram KOH padat yang ditambahkan pada 300 gram larutan ini. Oh, 300 gram larutan ini itu berarti larutan yang 10% ya. Ini 300 gram. M1-nya kita nggak tahu. M2-nya 300 gram berarti adalah kalau misalkan kita mau pakai neraca massa atau mass balance-nya untuk KOH, maka kita bisa tuliskan 95% dari M1 ditambah 10% dari M2, M2-nya adalah 300 gram. Ini akan sama dengan 12% M1 tambah M2. M1-nya kita nggak tahu, M2-nya adalah 300. Nah, yang dicari kan berapa gram KOH padat, berarti yang dicari adalah M1 ya. M1-nya dicari, ya sudah, tinggal kita operasikan aja persamaan ini. Kita jadi punya 95 M1 tambah 3000, ini sama dengan 12 M1 tambah 36, 3600. Tinggal kita pindah ruas, 95 M1 dikurangi 12 M1 sama dengan 3600 dikurangi 3000. 95 kurangi 12 itu adalah 83. 3600 dikurangi 3600 berarti M1-nya adalah 600 dibagi 83. Hasilnya adalah 7,23 gram. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Asam sulfat H2SO4 dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2, 175 gram O2, dan 125 gram H2O. Reaksi berlangsung menurut persamaan reaksi berikut. Belum setara ya. Kita setarakan dulu aja. H2O hanya 2, H2 sama, SO4, S-nya 1 sama, O-nya. Oke. Nah, berarti ini tinggal dikasih setengah di O2 ya. Jadi O-nya 2 tambah setengah kali 2, 1, 2 tambah 1 tambah 1, 4, sama. Nah, setara sudah. Kita diminta menekan mana pernyataan yang benar ya. SO2 bereaksi pembatas, apakah iya? Oke, kita perlu buktikan dengan perhitungan. Tapi pertama-tama kita cari dulu aja mol mula-mula setiap zat. Pertama untuk SO2. SO2 ini kita bisa hitung molnya adalah massa dibagi MR. Massanya 400. MR-nya ini 32 tambah 16 kali 2, 32, 64. Berarti 400 per 64. Kalau untuk O2 ini molnya adalah 175 dari soal massanya. O2 MR-nya adalah 32. Sedangkan untuk H2O, mol mula-mula adalah massa 125 dibagi MR-nya 18. Kita hitung dulu masing-masingnya ya. SO2 6,25 mol,
O2 5,47 mol, sedangkan H2O-nya adalah 6,94 mol. Nah, selanjutnya kita buat skema reaksinya saja. Kita punya reaksi SO2 ditambah setengah O2 ditambah H2O itu menjadi H2SO4. Mula-mula reaksi sisa. SO2 mula-mula adalah 6,25, O2-nya 5,47, H2O-nya adalah 6,94. H2SO4-nya awalnya nggak ada. Kita coba aja kalau misalnya SO2 habis minus 6,25, maka untuk O2 dia akan berkurang sebanyak setengah dari 6,25. Kalau H2O dia akan berkurang karena koefisiennya sama dengan SO2, dia akan berkurang sejumlah SO2 juga, minus 6,25. H2SO4 akan dihasilkan sebanyak 6,25 karena koefisiennya sama dengan SO2. Jadi sisanya adalah SO2 0, O2 5,47 dikurangi setengah kali 6,25. Ini sisanya adalah 2,345 mol ya satuannya ya. Untuk H2O akan tersisa sebanyak 0,69 mol. H2SO4 awalnya nggak ada, ketambahan 6,25, jadinya sisanya 6,25 mol juga. Nah, sekarang kita periksa dulu pernyataan 1. SO2 merupakan reaksi pembatas. Betul karena dia habis duluan ya. Kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 pasti benar. Nomor 3, air terdapat dalam jumlah berlebih. Benar juga. Jadi 1, 2, 3 benar. Berarti kita cek pernyataan 4. Pada proses ini dihasilkan 700 gram H2SO4. Oke, ini kita bisa buktikan ya. H2SO4 yang kita hasilkan adalah 6,25. Kalau kita mau hitung massa H2SO4 itu kan mol dikali mR. Molnya 6,25, mR-nya adalah H 1 kali 2, 2, S-nya 32, O 16 kali 4, 64. 2 tambah 32 tambah 64 itu mR-nya. Ini hasilnya adalah 98 ya. 6,25 kali 98. Hasilnya adalah 612,5 gram. Jadi ini jawabannya 700 gram, salah ya. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar? Karena di sini otomatis kalau ada 1, salah ya tadi ya. Harusnya dibuktikan dulu ya. Maksud saya adalah pernyataan 1 benar, pernyataan 3 pasti benar gitu ya. Karena di mana ada 1 pasti ada 3 berdasarkan opsi jawabannya. Tapi kebetulan dari kita membuktikan pernyataan 4 tadi, kita juga terbukti nih bahwa pernyataan 2 itu benar. Nah, ini 612,5 gram. Ya, jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3. Jawabannya benar adalah A. Lanjut ya. Perhatikan reaksi yang belum setara berikut. Al4C3 H2O menjadi AlOH 3 kali sama CH4. Oke, kita setarakan dulu aja. Al-nya ada 4, C-nya ada 3. Tinggal sekarang kita H2O-nya. O-nya ada 12. Ya, berarti ini sebentar. Kita tulis ulang aja ya. Al4 C3 tambah H2O dia menjadi AlOH 3 kali tambah CH4. Pertama Al-nya di kiri ada 4, maka ini kita kali 4. C-nya di kiri ada 3, maka di sini kita kali 3. Sekarang atom H-nya di sini ada 4 kali 3, 12. Ini atom H-nya ini ada 12, yang ini ada 12 juga. Berarti totalnya H adalah 24 di sebelah kanan. Nah, berarti sebelah kiri kan baru 2 nih, berarti kita perlu kali 12 supaya hasilnya 24. O-nya kebetulan 4 kali 3, 12. Nah, sekarang juga ini udah 12. Oke, udah setara ya.
Sekarang kita baca dulu soalnya. Sebanyak 30 gram aluminium karbida. Aluminium karbida itu yang ini, Al4C3. Direaksi dengan 100 ml air. Kerapatan air 1 gram per mililiter. Berarti 100 ml air ini setara dengan 100 gram air. Volume gas metana, metana itu CH4, dalam liter yang dihasilkan pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm, asumsi gas metana adalah gas ideal adalah, oke, kita pakai perbandingan aja ya, atau kita pakai skema reaksi sebenarnya. Tapi ini kita hapus dulu, biar ada space. Mula-mula bereaksi sisa. Al4C3 itu kan 30 gram. Kita hitung dulu molnya. Mol mula-mula. Al4C3 ini berarti molnya adalah masanya 30 dibagi mr 27 kali 4 ditambah 12 kali 3. mr-nya aluminium karbida adalah 144. Sedangkan untuk H2O kita kan tadi udah hitung nih masanya 100 gram. mrH2O adalah 18. Nah, sekarang mari kita lihat siapakah yang menjadi reaksi pembatasnya. 30 dibagi 144 itu adalah 0,208. Sedangkan H2O 100 dibagi 18 itu adalah 5,555. Mol semua ya, ini satuannya ya. Oke, kita masukkan aja ke sini. Aluminium karbida 0,208, H2O-nya adalah 5,555. Kita anggap kalau Al4C3-nya sebagai reaksi pembatas habis, maka H2O ini akan berkurang 12 kali lipatnya dari Al4C3. Kenapa 12 kali lipatnya? Karena Al4C3 itu koefisiennya 1. Nah, sekarang kita buktikan dulu ya. 12 dikali 0,208. Ternyata 12 dikali 0,208 itu adalah 2,496. Berarti benar ya, reaksi pembatasnya adalah aluminium karbida, dia yang habis duluan. H2O-nya tersisa. Nah, otomatis kalau kita lihat metana akan dihasilkan sebanyak, kita bandingannya pakai aluminium karbida karena dia reaksi pembatas kan. Koefisien CH4 3, koefisien aluminium karbida 1 dikali 0,208. 3 kali 0,208 0,624 mol. Nah, berarti CH4 yang dihasilkan adalah 0,624 mol. Tapi di sini yang ditanya adalah volume gas metana pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pakai rumus PV-NRT ini PV sama dengan nRT. P-nya adalah 1, volumenya ini yang dicari, molnya adalah 0,624, R-nya adalah 0,082, T-nya 25 derajat Celcius jadinya Kelvin. Dari sini kita bisa hitung bahwa 0,624 dikali 0,082 kali 298 itu adalah 15,248 atau 15,25 ya liter. So jawabannya adalah 15,25. Jawaban yang paling mendekat ya adalah 15,28 yang C. Mari kita ke soal berikutnya. Di antara senyawa berikut ini, manakah yang memiliki tingkat keasamannya yang paling tinggi? Ini ada fenol, asam karboksilat, asam trikloroasetat, asam benzoat, asam kloroformat. Wah, ini harus kita gambar ya. Oke, kalau dari konsep penentuan tingkat keasaman ya, ada beberapa faktor. Faktor pertama resonansi dari basa konjugasi ya. Kalau basa konjugasinya memiliki struktur resonansi yang stabil, berarti semakin asam. Yang kedua adalah efek induksi. Atau bisa kita sebutnya adalah gugus penarik atau pendorong. Semakin kuat gugus penarik, semakin asam. Nah, sekarang OH ini
Dia harusnya paling lemah karena resonansinya kurang ya menurut saya. Meskipun di sini ada benzen, tapi dia resonansi sendiri dia. Jadi fenol bukan. Ini ada resonansinya asam karboksilat B. Benzoat pun sama, jadi ini mirip-mirip. Nah sekarang yang C, ini ada karboksilat, ini juga ada karboksilat. Plus ini ada gugus penariknya, Cl. Ini juga ada gugus penariknya, Cl. Tapi untuk yang C, gugus penarik Cl-nya ada 3, berarti lebih kuat penariknya. Resonansi plus gugus penarik, berarti dia yang paling kuat ya. C yang paling kuat. Jadi jawabannya di sini yang paling asam adalah asam trikloroasetat. Soal berikutnya, senyawa berikut yang memiliki isomer geometri adalah, yang jelas dia harus punya rangkap. Nah, punya rangkap semua ya. Punya rangkap semua, oke. Syaratnya ada satu lagi selain dia punya rangkap. Setiap atom C yang berikatan rangkap harus punya substituen yang berbeda. Misalnya H sama CH3, yang di sini H sama CH3. Tapi kalau salah satu atom C-nya punya substituen yang sama, berarti dia tidak punya isomer geometri. Contohnya yang mana? Contohnya sama-sama CH3. Nah ini atom C yang kiri itu punya substituen sama-sama CH3, berarti dia bukan isomer geometri. Jadi harus yang berbeda ya. Nah sekarang mari kita cek. Untuk yang A, CC rangkap C yang kiri punya substituen yang sama. Nih H2 berarti bukan. Ini juga H2, H2 bukan ya. Yang D, CC dia punya H dan BR. Sebelah kiri, sebelah kanan H dan BR juga. Ini harusnya benar. Terus yang E, ini rangkap. Yang kiri, COH-nya ada 2. Nah, ini kan sama juga, berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. Ini yang memiliki isomer geometri. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Metil benzoat disebut juga minyak niobe, digunakan sebagai campuran parfum. Memiliki struktur berikut. Ini strukturnya. Hibridisasi atom karbon 1, 2, 3 dalam struktur minyak niobe di atas berturut-turut adalah, oke, kita bisa menemukan hibridisasi atom dengan cepat. Caranya adalah melihat PEB dan atom pengeliling. Pertama, atom karbon 1. Dia nggak punya PEB, tapi dia dikelilingi oleh 3 atom lain. Nih, 1, 2, 3. Jadi dia sp2. Jika jumlah PEB ditambah atom pengeliling itu adalah 1, maka hibridisasinya adalah S. Kalau PEB tambah atom pengeliling 2, hibridisasi SP. PEB tambah atom pengeliling itu adalah 3, maka SP2 dan seterusnya ya. 4, SP3, 5, SP3D. Begitu. Nah, sama halnya untuk yang karbon 2. Nggak punya PEB tapi dikelilingi oleh 3 atom, berarti SP2. Sementara untuk karbon 3, nggak punya PEB tapi dikelilingi oleh 4 atom. 1, 2, 3, 4. Jadinya dia SP3. So, jawabannya kalau urut dari karbon 1, 2, 3, hibridisasinya adalah SP2, SP2, SP3. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 11. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal berikutnya. Hemoglobin adalah metaloprotein, protein yang mengandung logam. Dalam hal ini logamnya adalah Fe. Dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, pada mamalia dan hewan lainnya. Hemoglobin juga pengusung karbon dioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh. Molekul hemoglobin terdiri dari globin, apoprotein, dan 4 gugus heme. Satu molekul organik dengan 1 atom besi. Oke, berikut ini adalah struktur dari gugus heme. Oke, ini heme ya. Salah satu gugus fungsi yang terdapat dalam struktur heme adalah, oke, mari kita lihat. Ini ada alkena. Ini ada
asam karboksilat atau asam alkanoat. Yang ini ada amina. Nah, tinggal kita pilih aja yang di pilihan jawaban. Yang ada adalah asam karboksilat, B ya. Soal berikutnya, hasil dari hidrolisis senyawa di bawah ini adalah, hidrolisis ya, berarti dia pemisahan oleh air. Ini pecahnya di sini, ikatan ester, jadinya adalah OH, OH. Ini namanya adalah senyawa alkohol, C-nya cuma 1 di sini, maka metanol. Kalau ini C-nya 2, tapi gugusnya asam karboksilat, berarti asam C-nya 2 etanoat. Atau asam asetat juga boleh. Jadi jawaban yang tepat adalah asam asetat dan metanol, D. Soal berikutnya, dilihat dari posisi ikatan rangkapnya, termasuk bentuk apakah etena tersebut secara stereoisomer. Sebentar, etena tersebut, etena yang mana? Nggak ada gambarnya ya. Tidak ada gambarnya, jadi kita skip saja. Senyawa tersebut merupakan turun dari senyawa Mana gambarnya? Nggak ada gambarnya ya. Oke, kita skip nomor 14 juga. Sekarang nomor 15. Diketahui reaksi ini harusnya tanda panah. Pada suhu tertentu memiliki nilai konstanta laju sebesar ini. Order reaksi dari reaksi tersebut adalah, kalau order reaksi kita bisa tentukan dari, atau bisa kita prediksi dari satuan konstanta laju reaksinya. Jadi misalnya kalau ada order 0 itu satuan K-nya itu pasti adalah MS-1. Kalau ordernya 1, satuan K adalah S pangkat min 1. Pokoknya waktu pangkat min 1 gitu ya. Order 2 berarti adalah M pangkat min 1, S pangkat min 1. Order 3 berarti adalah M pangkat min 2, S pangkat min 1. Nah, berarti berdasarkan satuan konstanta laju ini, M pangkat min 1, S pangkat min 1, reaksi ini termasuk order 2, B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara proses berikut, perubahan es menjadi air, pemanasan gas pada volume tetap, pembakaran kayu pada api unggun, pembentukan ikatan HH dari 2 atom hidrogen. Kenaikan entropi terjadi pada proses, kenaikan entropi ya. Kita bisa melihatnya seperti ini, karena tidak ada data lain ya. Kita bisa lihatnya dengan mendefinisikan entropi itu sebagai ketidakteraturan atau keacakan. Ketidakteraturannya ini kita bisa lihat dari fase. Bisa padat, cair, atau gas. Nah, entropi gas itu paling tinggi dibandingkan padat dan cair. Padat itu paling rendah berarti entropinya ya. Cair ya berarti diantara padat dan gas lah ya. Nah, berarti kalau yang ditanya adalah kenaikan entropi, gas sebelum dan sesudah proses itu harusnya lebih banyak yang sesudah proses. Sekarang, perubahan es menjadi air ini kan berarti awalnya padat menjadi cair. Cair entropinya lebih tinggi dari padat. Nah, kebetulan ini nggak ada gasnya ya, berarti kita bisa tinjau padat dan cairnya. Cair entropinya lebih tinggi, berarti kenaikan entropi pernyataan 1 benar. Pemanasan gas pada volume tetap. Pemanasan gas pada volume tetap. Ini nanti dulu, karena fasenya sama-sama tetap gas ya. Nomor 3, pembakaran kayu pada api unggun. Nah, kalau kayu kan awalnya padat. Dibakar, dia akan jadi gas kan? Jadi entropinya naik pasti. Gitu. Nomor 1 dan 3 benar. Pembentukan ikatan HH dari 2 atom hidrogen. Ini awalnya gasnya ada H dan H, jadi 1 H2. Berarti kan jumlah gasnya
lebih banyak sebelum daripada sesudah. Berarti entropinya turun, gitu ya. Berarti ini bukan. Nah, sekarang kita perlu membahas nomor 2. Kenapa perlu membahas nomor 2? Karena di sini 1,3 ada di A, 1,3 ada juga di B. Pembedanya adalah nomor 2. Nah, ini untuk pemanasan gas. Ini kalau teman-teman tahu rumusnya ya, bahwa delta S perubahan entropi itu bisa hitung sebagai Cp dt per T. Ini sama saja dengan Cp ln T plus konstanta. Nah, artinya ln T, semakin T-nya tinggi, maka delta S-nya akan semakin tinggi juga. Delta S itu perubahan entropi. Nah, kalau perubahan entropinya tinggi, berarti kan entropinya mengalami kenaikan. Ini kan pemanasan gas pada volume tetap, suhunya naik. Nah, kalau suhu naik, otomatis entropinya meningkat. Jadi jawabannya pernyataan 2 benar. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Atau untuk pernyataan 2 ini bisa dilihat seperti ini. Semakin tinggi suhu, maka gerak partikel-partikel gas itu akan semakin cepat. Nah, gerak partikel gas yang semakin cepat itu artinya adalah kondisi partikel-partikelnya semakin tidak teratur. Berarti entropinya naik. Nah, gitu juga bisa. So, jawabannya di sini adalah yang A. Satu senyawa hidrat, CuSO4X2O dipanaskan akan melepaskan seluruh H2O-nya untuk CuSO4. Ini berarti tanda panah. Nih. Jika dalam suatu percobaan terjadi pengurangan massa padatan menjadi 55,87% setelah pemanasan, maka nilai X adalah, oke, ini kan sama saja bilang bahwa padatan setelah pemanasan kan CuSO4. Massa CuSO4 per massa awal, massa CuSO4 X H2O, berarti kan sama saja dia bilang 55,87 per 100, ini kan. Sementara, kalau berdasarkan koefisien reaksi, mol CuSO4 X H2O ini sama dengan mol CuSO4. Berarti, perbandingan massa ini juga sama saja perbandingan MR. Berarti, MR CuSO4 per MR CuSO4 X H2O itu adalah 55,87 per 100, begini. Nah, sekarang kita hitung aja dulu MR CuSO4. Cu itu 63,5, S 32, O itu 16 kali 4, 64. Nah, ini MR CuSO4, ini berarti sama dengan 159,5. Nah, ini berarti ini bisa kita ubah jadi 159,5 per 159,5 ditambah 18X sama dengan 55,87 per 100. 18X ini dari mana? 18 ini dari MR-nya H2O ya, kan ini ada X H2O, artinya H2O-nya jumlahnya X. Kalau MR H2O-nya adalah 18, berarti X H2O MR-nya adalah 18 kali X. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa nilai X itu sama dengan 7. So, jawabannya di sini adalah D. Soal berikutnya, sesuai dengan teori hard, soft, acid, base, senyawa manakah yang stabil? Oke, kestabilan senyawa ini hard, soft, acid, base, apa pula itu ya. Teori HSAB, hard, soft, acid, base, itu begini. Senyawa yang terbentuk dari hard, acid, dan hard base, dia akan stabil. Kalau terbentuknya dari soft acid dan soft base, dia akan stabil juga. Nah, tapi kalau beda hard acid dan soft base, maka dia kurang stabil. Kalau soft acid sama hard base, dia nggak stabil juga. Nah, sekarang kita mencari tahu nih, mana yang soft, mana yang hard gitu kan. Nah, ini yang susah karena ini harus dihafalkan ya. Oke, ini kita analisanya sambil lihat tabel ya. Ini dia, tabel klasifikasi
Lewis acids. Kita cek dulu untuk di opsi jawaban ini ada Zn, Li, Ag, Zn. Termasuk yang mana mereka? Zn, Ag itu soft. Nih ya, soft ya Ag ya. Zn, mana nih Zn? Zn nggak ada ya. Berarti kita anggapnya Zn itu inilah, sedang, nggak hard, nggak soft. Li itu hard. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita harus mencari data untuk yang basahnya. Oke, kita menuju ke yang basah ya. Yang basahnya tadi kalau di soal kita ada O, CuHG, F, sama ini L ini apa nih? Gak ada kayaknya L ya. Kita lihat aja. O itu termasuk nggak ada juga ya O ya. Adanya OH. OH minus itu ini hard base. F itu juga hard base. Berarti yang paling cocok adalah Ag soft. F hard. Berarti AgF ini pasti bukan. Sekarang Zn sama O atau CuHG. CuHG ini apa ya? CuHG nggak ada di sini CuHG. Ternyata tadi setelah dicek di tabel ya, tabel asam Lewis sama hard soft acid sama hard soft base-nya, saya masih belum menemukan mana yang stabil ya. Pokoknya yang stabil itu harus hard sama hard, soft sama soft, itu konsepnya. Nah, kalau teman-teman punya ide yang lain, bagaimana cara menentukan hard acid, soft acid, hard base, soft base tanpa melihat tabel, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau ini jawabannya L ini kan nggak tahu ya L-nya ini apa ya. LIF, nah ini baru stabil, sama-sama hard. Nah gitu. Terus sekarang kita skip dulu aja. Nanti kalau teman-teman ada ide cara ngerjain soal nomor 18, silahkan bisa tulis di komen. Kita lanjut ke soal nomor 19. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka laju reaksi semakin cepat, benar. Tapi tergantung ordenya sih, kalau ordenya 0 ya nggak ngaruh. Sebab tingginya konsentrasi reaktan mengakibatkan tumbukan molekul reaktan semakin banyak, benar juga. Benar-benar berhubungan, jawabannya berarti adalah A. Biasanya sih gitu. Benar berhubungan. Pernyataan benar, alasan benar, dan hubungan sebab akibat. Lanjut ya, nomor 20. Muatan formal merupakan muatan elektrostatik pada sebuah atom dalam sebuah molekul. Maka besaran muatan formal ketiga atom oksigen pada molekul HNO3 adalah muatan formal itu dapat dihitung dengan cara elektron valensi dikurangi elektron bebas dikurangi pasangan elektron ikatan. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. MF-nya O nomor 1. Elektron valensi O 6, elektron bebas O yang di sini 1, 2, 3, 4. 4. Pasangan elektron ikatannya 2 itu berarti satu pasang ya. 1, 2, 2. Berarti 0. Nomor 1, 0. Antara A atau B. Nah, sekarang tinggal kita, karena duanya sama-sama 0, di sini kita cek yang nomor 3 ya. Yang nomor 3, muatan formalnya ini adalah elektron valensinya 6, elektron bebasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 juga. Pasangan elektron ikatannya 1. 6 kurangi 6, 0, kurangi 1, min 1. Nomor 3 adalah min 1, so jawabannya adalah yang A. Gitu deh. Yang atom O nomor 2 nggak saya hitung karena dia sama ya antara opsi A sama B ya. Jadi nggak perlu dibandingkan. Tapi kalau teman-teman mau hitung boleh juga. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you sudah menonton. See you on the next video.
Dah.